Untuk mengetahui kondisi terkini di Banjarmasin, bergabung jurnalis Transmedia ada Muhammad Risanta. Risanta, selamat sore dari Jakarta. Risanta, kondisi kabut asap polusi di sana seperti apa? Ya, selamat sore Mbak Puspa. Sampai sekarang memang masih terjadi kabut asap di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Dan ini sampai sore hari ini juga masih ada sejumlah titik kebakaran lahan yang di beberapa tempat. Memang Banjarmasin ini salah satu kawasan yang menjadi daerah yang menerima kiriman asap dari 3 kabupaten dan kota, dari Kabupaten Baritokuala dan Kabupaten Banjar serta Kota Banjarbaru. Dan saat ini memang kondisinya sudah agak sedikit terang, tetapi kabut asap sendiri masih melanda kawasan di Kota Banjarmasin. Dan sejak siang tadi memang sudah terlihat agak sedikit cerah, tapi ada di beberapa tempat perbatasan antara Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Baritokuala itu masih terlihat langitnya agak sedikit berwarna kuning, dan ini berpotensi memang dinilai tidak sehat. Jadi sampai saat ini warga Banjarmasin sebagian masih berada di dalam rumah, tapi sebagian juga ada yang beraktivitas. Tapi kalau menggunakan beraktivitas, mereka menggunakan dengan masker. Baik, Risanta, bagaimana Anda melihat masyarakat di sekitar yang terdampak dengan asap kabut ini terganggu aktivitas sehari-hari mereka? Memang sebagian masyarakat ini agak terganggu karena sama di pagi hari asap itu cukup pekat. Jadi ini ada beberapa jeda waktunya. Jadi antara pagi dari jam 4 subuh sampai jam 8 itu memang terasa ada di beberapa titik. Nah, demikian juga di sore hari. Ini biasanya kabut ini sudah terasa memasuki kota Banjarmasin. Ini kami juga merasakan juga ada serpihan. Kalau orang di Banjarmasin nyebutnya kelalatu. Kelalatu sendiri adalah serpihan kecil dari benda-benda yang terbakar, dari kayu dan juga dari daun-daunan. Itu sudah masuk memenuhi di halaman sejumlah rumah warga. Sehingga sampai sekarang juga saya merasakan bahwa asapnya terasa banget karena kiriman sampai saat ini asap dari beberapa kawasan yang terbakar. Memang di Banjarmasin siang ini memang belum ada, tapi ada beberapa titik yang sempat terbakar, seperti di kawasan Kalimantan 17 di Kecamatan Gambut itu yang terlihat di layar TV kita bahwa ini memang sedang terjadi dan ini sedang berlangsung. Upaya dilakukan oleh relawan bersama tim gabungan juga sudah dilakukan secara maksimal. Oke, jadi ada periode waktu tertentu yang memang kabut asap ini terasa sangat pekat, khususnya di pagi dan sore hari, yang justru ini biasa menjadi peak hour atau waktu padat untuk masyarakat beraktivitas. Kalau melihat hal ini mungkin yang menjadi salah satu faktor ditutupnya atau diliburkannya sekolah, atau ada sekolah jarak jauh bagi tingkat PAUD dan SMP. Sampai kapan kira-kira, Risanta? Jadi sampai saat ini memang pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan bahwa diliburkan itu selama 1 pekan. Nah, 1 pekan ini ke depannya akan melihat bagaimana kondisi dari kualitas cuaca, kualitas udara di Kota Banjarmasin. Jadi sampai saat ini memang pemberlakuannya itu sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ada juga di taman kanak-kanak di TK itu para gurunya memberikan pembelajaran, anaknya diberikan tugas di rumah, tetapi diawasi dengan melakukan meeting Zoom atau juga dengan video call. Nah, ini situasi proses belajar mengajar yang dilakukan pasca dari kabut asap ini sendiri. Baik, melihat evaluasinya nanti apakah akan diperpanjang atau tidak, kita tunggu update-nya. Tapi bagaimana kemudian upaya pemadaman dari titik-titik api yang saat ini masih menyala, Risanta? Jadi memang ini ada yang dilakukan oleh tim BPD kota setempat, kemudian juga dibantu oleh para relawan. Nah, alhamdulillah di Banjarmasin sendiri ada punya relawan kemanusiaan ribuan lebih dari pemadam kebakaran swadaya. Ini berbeda dengan pemadam kebakaran kebanyakan. Kalau di Banjarmasin itu banyaknya, hampir setiap kampung itu ada pemadam kebakaran swadaya, yang mereka inilah yang juga membantu pemerintah, membantu tim-tim gabungan dalam hal ini TNI dan Polri serta BPBD setempat untuk melakukan pemadaman. Jadi hampir setiap titik itu ada relawan, dan juga masyarakat
dalam memudahkan ini untuk berkontribusi kepada relawan. Mereka memberikan bantuan secara cuma-cuma untuk memberikan logistik, termasuk juga makanan dan juga masker kepada para relawan dan petugas pemadam kebakaran. Oke, dengan masih terasanya dampak dari karhutla di wilayah Kalimantan, Risanta, ada peningkatan pasien ISPA di fasilitas kesehatan. Anda melihat apakah fasilitas kesehatan masih cukup bisa menangani pasien yang melonjak ini? Sampai sekarang masih bisa diatasi dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit, termasuk juga dokter-dokter praktek yang kami pantau setiap hari. Jadi memang ada sih beberapa yang dialami gejala-gejala itu, masyarakat sebagian ini sekarang sudah merasakan ada sesak napas sendiri. Beberapa juga di kawasan-kawasan yang terutama yang berpotensi, yang ada 3 kecamatan di Banjarmasin yang selalu mendapat kiriman asap, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Barat, karena ketiganya ini berbatasan dengan 3 kabupaten tetangga dan kota dari tetangga dari kota Banjarmasin. Baik, di Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dan juga Banjarmasin Selatan, apakah juga ada penghentian aktivitas sementara mungkin dari kantor atau sekolah dan lain-lain? Untuk sekolah memang sudah diliburkan, tetapi tingkat SMA dan SMK lagi berproses berjenjang. Memang sudah ada keluaran informasi bahwa akan diliburkan juga. Tetapi untuk perkantoran masih aktif seperti biasa. Aktivitas yang lain, masyarakat masih melakukan pekerjaan seperti biasa, tetapi mereka menggunakan masker dalam kesehari-hariannya untuk menjalankan aktivitas. Baik. Masker disarankan oleh pemerintah kota untuk digunakan mengingat aktivitas di tengah asap kabut ini masih terus dilakukan oleh warganya. Terima kasih Risanta atas informasinya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih kembali Mbak Puspa. Selamat sore.